Kami bersyukur Tuhan untuk minggu yang telah kami lewati. Kami bersyukur untuk segala berkat pemeliharaan Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk segala tantangan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Karena melalui setiap tantangan, Tuhan biarkan kami juga untuk belajar mengenal siapa Tuhan, mengenal diri kami, sehingga kami dapat lebih mengerti kesetiaan Tuhan di dalam dunia hari ini. Tuhan, apabila masih banyak hal, beban yang menyangkut di dalam hati kami, yang buat hati kami saat ini masih berat, kami berdoa untuk urapan Roh Kudus Tuhan, untuk dapat boleh tercurah atas masing-masing kami. Bantu kami Tuhan, angkat segala beban kami. Biarlah waktu ini menjadi waktunya Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman Tuhan, kami rindu untuk kenal siapa Tuhan lebih dalam itu. Kami mau belajar hatinya Tuhan saat mencintai kami, supaya kami dapat boleh lebih jatuh cinta sama Tuhan. Dan melalui proses itu hidup kami akan dapat boleh berubah menjadi anak Tuhan yang dapat boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu, dan terlebih penting menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk, family. Thank you. Halo, shalom, selamat sahabat, family semua. Hari ini banyak wajah-wajah baru yang baru saya kenal. Selamat datang semua di OCC Family. Semoga kita semua dapat boleh pulang dengan berkat melalui pelajaran firman Tuhan. Tadi sebelum mulai kebaktian, Brother Mike tanya saya, gimana Kobray? Sermon aman? Gak pernah aman kayaknya Mike. Selalu setiap dapat schedule untuk bawa firman Tuhan, pasti sama aku selalu overthinking, family. Karena ini merupakan sebuah tugas yang nggak sembarangan, tugas yang berat, ya kan? Apalagi yang bawain kan bukan orang yang sempurna gitu ya, banyak kekurangan. Tetapi aku selalu berdoa di dalam mempersiapkan firman ini, supaya firman ini at least bisa membawa impact, membawa berkat. Yang terlebih penting bisa membuat kita semua lebih kenal siapa Tuhan dan jatuh cinta sama Tuhan. Ya. Jadi tema bulan ini Bro Tian pilih temanya keren banget, karena mentang-mentang bulan Februari kali ya, The Sweetest Love, cinta yang termanis. Waduh, ya kan? Mungkin kita bisa sebut deh, kalau kita lihat ke Alkitab, cinta yang termanis tuh banyak banget ya, kisah-kisah cinta yang romantis gitu. Atau mungkin kita mau deklarasi bahwa kisah cinta kita sendiri yang paling manis, ya kan? Nih Brandon baru engagement, wah lagi berbunga-bunga ya kan? Paling manis gitu. Tapi aku mau sharing kembali ke Bible, bersenter kepada Tuhan Yesus, bahwa I think di dalam firman Tuhan kalau kita baca dari awal sampai habis, we cannot find more sweeter love than Jesus love. Ya. Jadi mungkin ini seperti repetisi, tapi it's important reminder buat kita semua bahwa yes, Jesus love us. Ya. Dan aku kasih judul sermon saat ini, Love That Transform. Cinta yang merubahkan. Aku mau ajak family kepada satu scene di dalam firman Tuhan, yaitu di Taman Getsemani. Malam terakhir sebelum Yesus akhirnya menghadapi tantangan yang terakhir di bumi, ya kan? Yesus mengasingkan diri seperti biasa, dia berdoa di dalam keheningan sama Bapaknya. Kita tahu ini situasi yang paling gak mudah untuk dibaca. Ya, karena firman Tuhan menulis bahwa doa Yesus kali ini bukan doa yang biasa. Yes, Yesus sering berdoa di dalam keheningan setiap hari, tapi nggak pernah berdoa seperti ini. Yesus berdoa dengan apa yang dibilang agony. Begitu resah, anxious. Sampai kita tahu Yesus berdoa sampai menyucurkan keringat darah. Kita pernah baca beberapa rekap medis bahwa nggak pernah ditemuin kondisi ini terjadi pada human khususnya. Tapi situasi ini dihadapi oleh Yesus. Yesus berdoa dengan keresahan yang luar biasa. Apa doa Yesus? Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Nah, sekarang coba kita posisikan diri sebagai God the Father, Bapak, melihat Yesus berdoa untuk minta sekiranya mungkin Yesus diluputkan, ya kan, dari tantangan terbesar yang harus dia hadapi. Sekarang Bapak dihadapkan dengan dua pilihan. Yes.
Di sebelah kanannya adalah anaknya yang dikasihi. Kita tahu bahwa Bapa mengasihi Yesus dengan luar biasa. Bahkan Bapa mendeklarasikan loh, pada saat Yesus dibaptis kita tahu ada suara yang turun dari surga berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ya. Tetapi di sisi yang lain ada dunia, ada kita. Kalau Bapa meluputkan Yesus, berarti Bapa akan kehilangan kita. Sedangkan Bapa mengasihi anaknya dan kepadanya lah aku berkenan. Kita bisa bayangin, it's not an easy decision juga. Coba bayangin anak kita yang berdoa demikian bagi yang sudah punya anak. Ya kan? Kita harus pilih anak kita loh. Sama orang lain yang gak ada faedahnya mungkin di dalam hidup kita. But yet we know di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata apa? For God so loved the Son that He gave up the world. No. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ketika Bapa diberikan pilihan antara Yesus anaknya yang Dia kasih dan kepadanya Ia berkenan dengan kita, Tuhan pilih kita. Bahkan Yesus lebih mengasihi dirinya sendiri mengasihi kita daripada dirinya sendiri. That's why He gave up His love. Dan lebih penting, seperti yang pernah aku sharing di khotbah sebelumnya di bulan Desember, bahwa Tuhan mendemonstrasikan sebuah cinta yang luar biasa seperti ini. Firman Tuhan katakan di Roma 5 ayat 8 apa? While we were still a sinner. Jadi Tuhan menunjukkan cintanya, Tuhan sudah mati loh buat kita when we were still sinners. Ketika kita masih berdosa, ketika kita bukan siapa-siapa. Apa sih yang bisa dilakukan seorang berdosa untuk menyenangkan hati Tuhan? Nggak ada, family. Ya nggak, dengan segala kelemahan kita, pelanggaran kita, kekurangan kita nggak punya kapasitas untuk apa? Menyenangkan dan membalas cinta Tuhan tuh enggak. But yet, Tuhan tetap loh mencintai kita, mendemonstrasikan cintanya, bahkan mati buat kita walaupun kita sangat-sangat sebenarnya nggak layak. Kita udah bahas sebelumnya, apa sih susahnya buat Tuhan ciptain lagi manusia dari awal, tapi kita tahu, kita sudah belajar bahwa kita nggak tergantikan buat Tuhan, amin. Nah, masalahnya, kalau kita baca firman Tuhan, iyalah, oke lah, tahulah Tuhan cinta sama dunia, Tuhan cinta sama kita. Tapi benar gak sih, terkadang hal yang sederhana seperti ini itu sulit banget untuk kita terima dan kita percayai. Karena selalu aja biasanya di dalam titik kehidupan kita, khususnya ketika kita lagi ngerasa paling lemah-lemahnya, kita lagi jatuh, itu situasi yang paling sulit untuk percaya kalau Tuhan tuh sayang sama kita. Seringkali kita pikir, enggak lah, masa sih Tuhan mau sayang sama aku? Kelakuan aku aja kayak gini tiap hari. Jauh gini dari Tuhan. Boro-boro mau pelayanan, boro-boro mau datang ibadah. Apa iya Tuhan sayang sama kita? Ya kan? Ini simple, ini powerful, tapi satu hal yang sulit kadang-kadang untuk kita percayai. Bahwa benar cintanya Tuhan sama kita, anak-anaknya tuh nggak ada syarat. Nggak ada kondisi. Kenapa? Karena percaya apa enggak, kita sebagai manusia itu belajar cinta yang berbeda biasanya. Ya, cinta yang kita kenal tuh biasanya cinta yang sifatnya transactional. Kita udah biasa dari kecil belajar tentang cinta itu pasti transactional. Nggak mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan for free. Nggak ada satupun di dunia ini yang for free, ya nggak? Kita harus earn the love. Kita harus berusaha dulu supaya akhirnya kita menerima cinta, ya kan? Makanya ada lagu Dewa kan? Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Kayak seolah-olah harus apa? Ya aku harus berusaha dulu supaya membuat kamu jatuh cinta sama aku. Coba ingat masa-masa PDKT. Nah, pas baru kenalan. Siapa yang di sini pertama kali kenalan sama pasangannya nggak pakai effort apa-apa? Pasti pertama kali first date itu mungkin penampakan kita yang paling cantik sama paling ganteng, ya nggak? Baju terbaik, parfum disemprot,
sepatu, kalau perlu belanjaan dulu, potong rambut, wah cewek make up semua, bener gak? Enggak ya? Aku doang yang kayak gitu ya? Ya kan? Biasanya gitu kan kalau PDKT, pasti kita trying, wah apalagi belum lagi udah mulai pencitraan, mulai postingan di IG sering biar impressing, lagi kerja, wah busy time. Intinya we are trying to look good. Kita trying to impress. Kenapa? Because we believe love is transactional. Harus ada satu effort yang kita lakukan supaya akhirnya itu bisa capture attention-nya pasangan kita dan membuat kita tuh layak loh untuk dicintai, ya kan? Nah, karena kita biasa mungkin bertumbuh dengan konsep seperti ini ketika dengan Tuhan, nah ini jadi sulit dimengerti terkadang dan sulit kita percayai. Karena kita pikir, ya kalau misalkan pendeta mungkin Tuhan cintai lah, memang hidupnya ada dedikasi buat pekerjaan Tuhan doang. Brian, siapa Brian? Ya kan? Ngapain Brian sampai bisa Tuhan mau cintain seperti itu? Nah, tetapi family, kita belajar bahwa yes, cintanya Tuhan tuh bukan apa? Cinta yang transactional. Dan ini penting banget. Ini penting banget apa? Untuk kita percayai. Karena prinsip seperti ini biarpun sederhana akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan tentu mempengaruhi bagaimana iman kita bertumbuh sama Tuhan. Ada satu statement yang our brother Theo selalu ulang-ulang. Ini nempel tagline-nya di telinga kok Theo. Dibilang apa? God loves us, not because we are worthy. Bener Theo? Tuhan gak cintain kita karena kita layak, tapi karena Dia cinta sama kita, kita menjadi layak. Ya, dan it's true, ya, bahwa Tuhan itu betul sayang sama kita unconditional. Ya, kita nggak pernah layak sebenarnya, tapi justru karena Tuhan apa cinta sama kita, kita dilayakkan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan apa? We love Him because He first loved us. Jadi Tuhan itu adalah selalu yang menjadi inisiator di dalam setiap relationship. Kita mungkin sering berpikir untuk memulai hubungan sama Tuhan harus kita dulu yang mulai. No family, firman Tuhan katakan we love Him because He loved first us. Tuhan adalah selalu yang menjadi apa? Inisiator di dalam hubungan. Ya. Jadi gak pernah tuh, maksudnya kalau kita berpikir kita harus, sorry laptop aku nggak. Kita harus apa? Melakukan terlebih dahulu apapun untuk Tuhan cintai. Ada satu khotbah dari pendeta, siapa saya kurang kenal, tapi berapa kali menongol di IG reel saya. Menarik dibilang. Tegurannya seperti ini. Jemaat, baca firman Tuhan 2 jam setiap hari, nggak akan bikin Tuhan makin cinta dan sayang sama kita. Beribadah dengan rajin, ke gereja secara rutin, pelayanan totalitas, nggak akan bikin Tuhan lebih sayang sama kita. Pertanyaannya, kenapa? Karena sayangnya Tuhan sama kita udah mentok. Terlepas dari apapun yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan udah nggak bisa bikin Tuhan lebih sayang sama kita lagi. Karena ketika kita nggak bisa berbuat apapun, Tuhan udah sayang sama kita. That's God. Tapi justru ganti motivasinya. Tujuan kenapa kita harus baca firman Tuhan secara rutin bukan supaya Tuhan jadi cinta sama kita. Tapi supaya kita bisa lebih kenal sama Tuhan dan akhirnya ngerti cintanya Tuhan dan jatuh cinta sama Tuhan. Kebalik kan? Kebalik. Jadi Tuhan adalah selalu sebagai apa? Inisiator dalam setiap hubungan. Dan dengan belajar untuk kenal cintanya Tuhan, itu akan membuat kita jatuh cinta sama Tuhan. Baru akhirnya hidup kita bisa berubah. Kenapa mungkin kita udah aktif di dalam gereja begitu waktu lama, tapi kita ngerasa nggak ada perubahan apa-apa di dalam hidup, karena bisa jadi motif kita yang salah. Karena yang kita lakukan dengan baca firman Tuhan, beribadah, itu untuk earn cintanya Tuhan. Bukan untuk supaya kita cinta sama Tuhan, kebalik. Karena apa? Hanya cinta terhadap sesuatu yang bisa memberi kekuatan untuk seseorang untuk berubah. Percaya nggak bahwa cinta tuh punya kuasa untuk merubah? Banyak hal yang tadinya kita nggak suka mungkin, tapi karena kita cinta sama pasangan kita, mendadak kita jadi bisa suka dan jalanin. Baru aja semalam aku jadi ngobrol sama istriku. Liv, bisa nggak ya list down kira-kira yang tadinya bukan aku banget, sekarang jadi
kok aku lakuin dengan nyaman, atau kebalikannya kamu. Beberapa hal mungkin yang major-major kesebut, tapi banyak hal kita lupa ya. Karena mungkin kita sendiri nggak sadar bagaimana kita sudah berubah dengan bersama-sama, beradaptasi untuk membahagiakan satu sama lain, personality kita berubah tanpa kita sadari loh. It means tanpa effort. Mendadak kita berubah aja gitu. Ya kan, saya marking nih beberapa hal yang mungkin lumayan ekstrim. Dulu sebelum sama istri saya, Livia, saya paling nggak bisa ngunyah jengkol. Sekarang family bisa lo dibekelin rendang jengkol, habis banyak. Bener. Terus istri saya suka banget sama binatang, saya no, 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 no. Nggak suka. Tapi ada masanya saya pelihara anjing. Bener, sampai pas istri saya di Bandung, saya ngajak jalan-jalan gitu. Itu bukan Brian banget. Tapi pada saat ngelakuinnya nggak kerasa kok memang. It means love apa? Punya power untuk transform. Jadi kalau kita konsepnya itu adalah, yuk berubah dulu yuk, usaha, aduh mau jadi anak Tuhan yang baik, ikutin firman dengan sungguh-sungguh, tapi nggak didasari dengan karena memang dorongan cinta kita sama Tuhan. Tapi kebalikannya, nih Tuhan lihat aku udah rajin ke gereja ya, Tuhan lihat nih aku udah kembaliin perpuluhan ya, anak baik kan Tuhan sayang dong sama aku. That's why kita nggak pernah transform. Karena semuanya itu nggak pernah di-drive dari apa? Dalam. Tetapi kalau motifnya justru karena kita mau cinta sama Tuhan dulu, semua will come later. Semua akan terjadi otomatis, family. Ya, kalau kasih uang ke orang yang nggak kenal kan susah ya. Coba kasih uang ke anak. Saya paling lemah sama anak atau istri saya. Tapi emang nggak ada perhitungan sama sekali. Kenapa? Because I love my daughter. Ya kan? Jadi yang paling penting adalah melalui sermon ini aku mau ajak family untuk lebih kenal sama Tuhan supaya kita bisa jatuh cinta sama Tuhan. Karena dengan jatuh cinta sama Tuhan itu adalah langkah pertama supaya hidup kita bisa berubah. Amin. Nah, paling penting di dalam relationship juga makanya. Ini kan, aduh keren ya, bahas love language, sedap. Katanya ada 5 love language gitu. Ada apa tuh? Physical touch, word of affirmation, quality time, gift giving, acts of service gitu ya. Kita masing-masing mungkin punya love language-nya beda ya. Kalau love language kita juga bahkan bisa berubah dari time to time gitu. Kalau sekarang aku act of service sama word of affirmation. Kalau istriku physical touch sama quality time, bener ya? Ya, see, means biasanya ketika kita kenal each other, couples masing-masing, dan kita tahu love language masing-masing, terkadang tadi love language kita tuh beda. Ya, sekarang aku bukan tipikal orang yang comfort untuk cuddling too much, apalagi mau tidur, nggak bisa family. Paling nggak bisa tuh tidur kayak di film-film, yang kayak dirangkul, peluk sampai pagi, baru bentar udah kram tangan. Nggak bisa, nggak kuat gitu ya. Nggak bisa gitu. Tapi ada yang kuat, dan itu memang love language istriku. Dia senang kalau sebelum tidur dipeluk, nempel dulu apa segala macam. Tapi biasanya karena kita cinta, kita mulai masuk memberi pasangan kita love language-nya dia, ya nggak? Betul apa nggak? Nah sekarang tadi sama Tuhan gitu ya. Tuhan udah tahu banget love language kita. Makanya bagaimana cara di approach kita masing-masing kan selalu berbeda. That's why karena Tuhan selalu adjust sama setiap orang. Dia tahu love language kita. Dia tahu bagaimana catch attention kita. That's God. Tapi ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, kita mau belajar love language-nya Tuhan apa? Love language-nya Tuhan itu tertulis di Yohanes 14 ayat 15. Apa? If you love me, you will obey my commandments. Nah, jadi kalau kita mundur ke satu apa? Yohanes 4 ayat 19 tadi, we love him because he first loved us. Coba kita replace. Kalau love means obedience, kita coba replace sama-sama kata love with obey ya. Ayat ini bertulis jadi apa? We obey him, not to make him, supaya membuat dia cinta sama kita, betul? We obey him. Kita jadi mau lakuin love language-nya Tuhan, apa? Because he first loved us. Nah, ini adalah motivasi yang saya mau kita semua sebagai satu family, saya juga untuk bawa pulang. Bahwa apa? Kalau kita mau hidup kita berubah, langkahnya ada dimulai dulu cinta sama Tuhan. Kalau kita ngerasa kayaknya belum bisa cinta sama Tuhan, berarti kita belum kenal siapa Tuhan.
That's why pentingnya untuk datang ibadah, yuk belajar firman Tuhan, yuk personal devotion, karena di setiap situasi itu adalah situasi untuk bisa kita kenal Tuhan. Dan saya berani jamin, semakin kita kenal sama Tuhan, it's impossible not to falling in love with Him. Amin. It's impossible. Saya ketika akhirnya memantapkan diri untuk mulai mau rajin belajar firman Tuhan, saya udah ikut Tuhan mungkin sebelumnya 20-an tahun, tapi nggak pernah baca firman. Ketika saya mulai mau kenal sama Tuhan, saya baru lebih kenal Tuhan siapa, dan itu membuat saya jatuh cinta sama Tuhan lebih dalam lagi. Sebelumnya saya juga berpikir, Tuhan apalagi kadang-kadang pas masih kecil dibilang, ayo lo rajin ibadah lo, biar Tuhan berkatin lo. Nanti kalau kayak gini Tuhan marah lo, Tuhan nanti nggak sayang, Tuhan nggak jawab doa lo. Sih, kadang-kadang kita juga nggak sadar lo ngajarin bahwa love-nya Tuhan tuh transactional, tapi kalau kita buka Bible, no. Tuhan nggak transactional sama sekali. Justru Tuhan panggil aku di dalam kondisi aku paling hancur. Dan itulah cintanya Tuhan. Dan dengan itulah aku recover, dan akhirnya bisa berubah perlahan-lahan walaupun masih jauh dari apa? Dari sempurna. Dan that's why di dalam Efesus 5, 25-27, Tuhan bilang, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Tuhan Yesus kasih hidupnya untuk kita. Tapi what's the goal? So that He might sanctify her. Jadi kalau kita berpikir, kalau kayak gitu karena kita udah tahu Tuhan punya cinta itu unconditional, ya no matter what we do Tuhan tetap cinta kita dan cinta yang mentok. Apakah itu jadi password untuk kita hidup semena-mena? Kan gitu pertanyaannya. Ya kalau kayak gitu nggak salah aja hidup begitu, ngapain obey? No matter what Tuhan cinta sama kita kok. Jawabannya no. Ya. Karena hal ini nggak mungkin kita pikirkan kalau kita cinta sama seseorang. Ya. Betul? Seringkali kalau misalkan kita take it for granted cinta seseorang, akuin aja, it's because karena kita sebenarnya nggak cinta sama dia. Tapi kalau kita cinta sama seseorang, nggak mungkin kita take it for granted. Ya. Nah, Yesus juga sama. Tujuan kenapa dia mati buat kita dan memberikan nyawa buat kita, Yesus punya goal supaya kita juga bisa dikuduskan, di-transform, kembali kepada standar yang memang Tuhan sudah ciptakan dari awal, itu serupa dengan Allah. Tapi semua dimulai bukan dari kita dulu, tapi dimulai dari Yesus dulu yang mati, sehingga kuasa darahnya memberikan kepada kita power untuk bisa berubah. Nah, saya mau cerita mengenai satu kisah di Alkitab supaya mungkin family lebih bisa memahami situasi atau inti dari sermon yang saya mau sharing. Saya mau cerita tentang satu orang yang bernama Simon Petrus di Alkitab. Ya, jadi pertama kali ketika Yesus memanggil Petrus sebagai muridnya, Petrus tuh sama sama kayak kita, ngerasa bahwa dia tuh nggak layak buat terima Tuhan. That's why kita ketemuin di Lukas 5 ayat 8, ketika Yesus menghampiri Petrus, melakukan mujizat di kapalnya Petrus, dan akhirnya bilang memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Apa jawaban Petrus? Dia bilang Go away from me, because I'm a sinful man. Jadi Petrus itu memulai relationship sama Tuhan dalam kondisi dia merasa di dalam hatinya, aku tuh nggak layak, aku tuh ini pendosa, jauh lah dari standar untuk bisa ikut Tuhan. But somehow Jesus convinced him. Tuhan Yesus meyakinkan dia, yuk ikut aku. Dan akhirnya Petrus memutuskan untuk ikut Yesus. Dengan mindset, dengan awal bahwa dia nggak worthy, dia ini pendosa. Nah, along the way kita lihat bahwa di banyak occasion Petrus itu berusaha melakukan sebaiknya supaya akhirnya dia bisa menjadi worthy gitu. Dia berusaha untuk catch attention-nya Yesus, untuk melihat Jesus, I'm worthy. Nih lihat nih, aku ngelakuin ini usaha untuk membuktikan bahwa aku tuh udah berubah, aku tuh sekarang layak jadi muridnya Tuhan. Kita lihat di banyak occasion bahwa di Lukas 9 ayat 46,
Dan di Lukas 22 ayat 24, ini dua situasi yang berbeda. Tapi ternyata dua kali murid-murid itu berdebat di antara mereka. Siapa yang paling besar? Who is the greatest? Means di dalam antara murid-murid yang argumen satu sama lain siapa yang terbesar, Petrus juga ada di sana. Menarik ya, Petrus memulai relationship sama Tuhan dengan mindset gue bukan siapa-siapa, aku jauh dari layak. Tapi along the way berjalan sama Yesus, kayaknya pride-nya dia udah mulai kebentuk nih. Dia udah mulai ngerasa dia udah berubah, sehingga sekarang mereka competing with each other. Siapa yang the greatest di antara murid-murid? Siapa yang paling layak jadi muridnya Yesus? Kita lihat perubahannya Petrus. Dan di occasion lain kita tahu, Petrus ini nggak main-main untuk impress Tuhan, tuh nggak main-main. Dia bahkan berkata di dalam perjamuan terakhir di Lukas 22 ayat 33 apa? Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. Oh, bayangin. Petrus yang awalnya ngerasa nggak confident sama sekali untuk ikut Yesus, sekarang kasih statement yang luar biasa sama Yesus kan. I'm ready to go with you both to prison, atau bahkan saya rela mati untukmu Tuhan. Tujuannya apa? Supaya Yesus akhirnya notice, oh ya, Petrus top, Petrus hebat. Dan statement ini nggak bullshit, family. Walaupun kita tahu akhirnya Petrus mengkhianati Yesus, tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus adalah murid yang berani untuk defend Yesus, yes. Dia yang ambil pedang untuk tebas kuping dari salah satu penjaga. Dia masih coba mau show sama Tuhan, Jesus, nih lini terdepan, you can count on me. Lihat aku udah berubah. Aku lindungi Tuhan, gak biarin Tuhan ditangkap, diapa-apain sama orang nih, tebas kuping. Ya kan? Pride, the greatest. Ya kan? Dia melakukan semua effort. Tujuannya bukan karena dia cinta sama Yesus, tapi supaya Yesus mengakui bahwa dia sekarang udah berubah dan layak. Dia berusaha begitu keras, family. Sampai akhirnya di satu titik kita tahu, ketika Yesus ditangkap, Petrus ikutin Yesus pelan-pelan dari kejauhan. Lalu ketika orang mulai mengenali siapa Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan firman Tuhan katakan, ketika Petrus menyangkal Yesus ketiga kali dan ayam berkokok, Yesus menoleh ke belakang melihat Petrus, dan Petrus baru teringat tentang apa yang Yesus sampaikan, bahwa pada akhirnya dia akan mengkhianati Yesus. Dan dikatakan Petrus hancur hatinya. Dan dikatakan di firman Tuhan menangis dengan tangisan yang begitu pahit. Dan kita tahu peristiwa ini adalah downside-nya hidup Petrus. Dia memulai relationship sama Tuhan dengan mindset bahwa saya bukan siapa-siapa, saya nggak worthy. Dan along the way selama journey sama Yesus, dia udah berusaha keras, baik secara perbuatan, secara verbal, to be worthy. Dan confidence dia mulai bangun, ya kan, mulai terbuild sampai mulai berpikir bahwa dia one of the greatest disciples. Tetapi akhirnya at the end, pride-nya dia semua jatuh. Dia sadar bahwa still, gue nggak worthy. That's why makanya kita tahu Petrus pergi dari sini tuh, dan kita tahu Petrus nggak ada pada saat Yesus disalib. Dan kita tahu kemana Petrus pergi, kembali ke asalnya. Kembali menjadi nelayan. Kembali ke Galilea. Yesus sudah ajak dia jadi penjala manusia, dia pikir, no, udahlah, I'm not worthy lah. Memang udah fix, emang dari awal juga nggak worthy gitu loh. Jadi udah kembali aja ke state semula, kembali jadi nelayan. Tetapi akhirnya ada satu situasi. Ketika Petrus sudah entah kemana, kita melihat bahwa firman Tuhan menuliskan Yesus adalah Tuhan yang sekali lagi menginisiasi satu hubungan. Kita tahu semua murid udah terkocar-kacir kemana-mana. Boro-boro mau jadi penjala manusia lagi? No. Mereka sudah kembali jadi nelayan. Mereka udah gak cari Yesus. Tapi siapa yang cari mereka? Yesus. Firman Tuhan menuliskan Yesus yang menghampiri mereka ke Galilea. Yesus yang memulai lagi hubungan itu. Dan singkat cerita kita tahu
Yesus menampakkan diri kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan para murid lain dengan cara yang exactly sama. Seperti bagaimana cara Yesus pertama kali memanggil Petrus. Petrus sudah seharian mau cari ikan, gak ketangkep, pagi-pagi tuh Yesus bilang, pergi lagi tangkap ikan, dan mendadak, surprise, Petrus menangkap banyak ikan. Dan yang menarik akhirnya apa? Ini kita mau belajar tentang Peter ya. Akhirnya Yohanes ngeh nih, sadar nih, itu guru. Dan kita lihat apa yang Petrus lakukan setelah mendengar kata Yohanes bahwa itu tuh Yesus yang di sana. Firman Tuhan menuliskan apa? So when Simon Peter heard that it was the Lord, gitu, Simon menggunakan apa? Langsung pakai garment, jubahnya dia. Karena kalau nelayan kerja mungkin telanjang dada gitu. Dia pakai jubah. Tetapi yang lucu, abis pakai jubah, dibilang Simon Peter nyemplung ke laut untuk berenang menghampiri Yesus. Sedangkan murid-murid yang lain santai aja di kapal. Nyamperin Tuhan itu tetap naik kapal aja. Kita coba lihat action Simon. Simon udah tahu dirinya tuh udah mess up sama Tuhan. Dia udah kabur dari Tuhan, udah ngerasa nggak layak. Pas Tuhan munculin dirinya lagi, the old Simon mulai balik. Dia mulai lagi untuk at least kasih tahu, kasih statement sama Tuhan. Lihat Tuhan, aku udah berubah nih. Tuhan sorry banget kemarin. Lihat nih, murid-murid yang lain nyantai aja nyamperin Tuhan, gak excited, tetap di kapal. Aku Tuhan langsung pakai baju nyemplung berenang buru-buru nyamperin Tuhan. See, what I can do for you. I love you. Please love me back. Peter. Gak cukup di situ. Pas akhirnya Yesus lagi persiapin breakfast, minta tolong ambilin ikan. Hanya Peter yang berdiri, tarik itu jala. Berisi dibilang 153 ikan, berat banget. Bahkan jala itu kan ditarik sama kapal tadinya. Peter tarik sendiri. Nih Yesus. Tapi akhirnya setelah breakfast terjadi life-changing moment di dalam hidup Peter. Ketika Yesus bertanya sama Petrus sampai apa? 3 kali. Peter, do you love me? Tend my sheep. Peter, do you love me? Yes, Lord. And terakhir pertanyaan ketiga itu betul-betul menyentuh hati Petrus. Petrus cuma bilang apa? Tuhan yang udah tahu hati. Terlepas dari apapun, aku udah coba sebelumnya untuk bisa bikin Tuhan percaya bahwa aku cinta sama Tuhan, ya. Tapi aku gagal, aku tahu aku nggak worthy. But you know heart, I love you and I'm trying to love you. Dan yang menarik kenapa conversation ini menjadi life-changing moment buat Peter. Di situ Peter belajar sesuatu hal yang dia missing selama ini. Bahwa Yesus somehow sengaja mengulang cara yang sama seperti bagaimana pertama dia panggil Peter. Walaupun sekarang situasinya berbeda. Pertama kali kan itu masih bersih lah, kertas bersih buat Tuhan. Tapi yang kedua kan udah enggak. Peter tuh udah mess up. Tapi dia sengaja panggil cara yang sama. Bahkan Yesus masih panggil Peter secara person. Yesus juga masih lo kasih misi yang sama Peter. Tend my sheep. Di situ Petrus baru sadar bahwa love-nya Jesus buat dia, kepercayaannya Yesus buat dia, itu ternyata nggak dipengaruhi sama apapun yang dia udah lakukan. Dia udah paling berusaha untuk impress Tuhan. Dan dia find out itu brings him nowhere. Dia udah gagal. Dan dia ngerasa akhirnya benar-benar dia udah gak layak lagi buat dapat cinta Tuhan. Tapi di situ titik itu kenapa life-changing moment buat Peter. Karena Peter akhirnya baru mengerti dengan sangat bahwa that's not the way God and Jesus love him. Bahwa terlepas dia udah mess up, dia udah gagal, dia sudah sangat mengecewakan Tuhan dengan mengkhianati Tuhan, tetap trust-nya sama Tuhan gak berubah. Dan since then, dari situ, kita lihat Peter bahkan menjadi alat Tuhan yang jauh lebih efektif dari sebelumnya. Kita tahu Peter setia sampai mati. Bahkan dia willing untuk mati dengan cara yang lebih tragis dari Yesus, yaitu disalib dengan terbalik. Dan kali ini mindset Peter berubah.
Dia nggak ngelakuin semua untuk supaya Yesus lihat dia dan impress sama dia, supaya dia worthy untuk dicintai Tuhan. Tapi kebalik, dia ngelakuin semua karena dia udah jatuh cinta lagi sama Yesus. Dia udah kenal akhirnya, oh ternyata Yesus itu udah cinta dan terima saya tuh apa adanya. That's what I want to change for him. Bukan for his approval. Zakheus. Betul? Siapa Zakheus? Pendosa, orang yang dibenci. Orang yang, aduh gambarnya buram, gak ketemu gambar yang bagus soalnya. Tapi kita tahu Zakheus pengut cukai yang dibenci. Ya kan? Pendosa. Tapi peristiwa apa yang merubah hidup Zakheus? Ketika Yesus panggil dia. Yesus bilang, aku mau datang ke rumahmu, aku mau makan dengan engkau. Zakheus ini, biarpun kaya, biarpun orang sukses, dia insecure. Dia tahu dia dibenci. That's why makanya dia nggak berani nongolin diri dengan kerumunan, betul? Dia memilih untuk lihat Yesus dari jauh-jauh aja. Kebetulan dia pendek, dia naik ke atas supaya ya dia lihat Yesus, tapi dia nggak expect Yesus notice dia, bahkan memang dia nggak mau dinotis. That's why dia ngumpet-ngumpet. Tapi dia surprise ketika Yesus notice dia. Zakheus, turun. Aku mau makan di rumahmu. Zakheus sudah berubah belum? Belum. Zakheus sudah jadi orang yang suci belum ketika Yesus bilang, aku mau datang visit rumahmu? No. Tapi melalui conversation dan makan sama Yesus, bagaimana dia lihat Yesus adalah Yesus yang sangat menerima dirinya. Ketika orang lain nggak bisa terima, Yesus terima dan kasih dia dengan tulus. Dan membuat dia jatuh cinta sama Yesus. Dan gak butuh waktu lama, family. Hidup Zakheus berubah, yes. Zakheus langsung bilang, siapapun yang telah aku tipu akan kugantikan. Gak cukup sama, willing untuk ganti lebih. Transform life. Start with acceptance. Dengan cinta yang tulus, dengan penerimaan yang apa adanya, merubah hidup seseorang. Murid Tuhan Yesus, Yohanes dan Yakobus. Coba nih, nickname-nya mereka apa? Mereka berdua dibilang Son of Thunder. Ya, Son of Thunder ini berarti putra guntur. Kenapa dikasih nickname John sama James itu putra guntur? Karena memang, waduh, kalau marah meledak, emosinya terbakar-bakar, bukan orang yang sabar. Kita lihat di satu peristiwa nih di Lukas 9 ayat 52 sampai 54. Ketika murid-muridnya Yesus mau lewat Samaria dan lewat kota Samaria dan rencana mau berhenti dulu di Samaria, dibilang masyarakat Samaria menolak kedatangan Yesus. Kita lihat di ayat ke-54. Ketika disciples ini, si James and John melihat bahwa Yesus ditolak di Samaria, dia berkata apa? Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them? Tuhan, mau nggak kita perintahin api untuk bakar nih semua kota nih? Keterlaluan mereka tolak Tuhan. Son of Thunder. Oke, kita juga marah suka gitu kali ya. Son of Thunder. Tapi kita tahu, nickname John the Son of Thunder berubah jadi John the one that Jesus love. Karena dalam kondisi kayak gini, orang-orang yang kayak gini, yang amarahnya kayak orang gila, yang Yesus pilih jadi muridnya, family. Kalau kita lihat profil 12 murid Yesus, kita akan melihat heterogen yang luar biasa. Yes, ada mereka yang memang sudah dari awal hamba Tuhan, itu seperti Andreas. Andreas itu sudah jadi muridnya Yohanes Pembaptis sebelum jadi muridnya Yesus. Yes, ada seperti itu. Tetapi ada orang seperti Matius, memungut cukai juga. Ada Son of Thunder. Gak semua murid Tuhan Yesus start the relationship sama Tuhan menjadi disciple-nya Tuhan Yesus dalam kondisi yang sudah perfect dan layak. Itu sebuah statement bahwa yes, Yesus sudah terima kita dan cintai kita tadi while we were still sinners. But Jesus gak mau kita stay di dalam situasi yang sama. Dia mau menangin hati kita dengan menunjukkan cinta yang unconditional, cinta yang tulus, bagaimana dia terima kita. Jadi Yesus gak minta sama kita untuk cepat-cepat obey Him. No, karena Tuhan tahu itu adalah proses yang akan terjadi secara natural ketika kita jatuh cinta sama Tuhan.
Jadi di setiap situasi yang paling penting buat Tuhan adalah apakah kita udah jatuh cinta sama Tuhan belum? Dan percaya Tuhan gak akan pernah give up. Dia akan gunain semua situasi di dalam hidup kita, good time, bad times, untuk tunjukin bagaimana dia cinta sama kita. Dan our life will be changed ketika apa? Kita jatuh cinta sama Tuhan. Semua hidup berubah. Ketika akhirnya mindset kita berubah. Bahwa untuk ditransform itu bukan satu hal yang akan terjadi dengan usaha, bukan dengan mindset untuk supaya impress Tuhan, supaya Tuhan sayang sama kita, but we do it because we love Him. Dan Tuhan juga sekarang kasih challenge yang sama buat kita sebagai anak-anaknya. Dan ini mustahil. Kalau kita belum ngerti cintanya Tuhan, kita belum jatuh cinta sama Tuhan, mustahil untuk lakuin ini. Tapi I share it because it's the next level yang Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya lakukan. Yaitu bisa cintai orang lain sama seperti bagaimana Tuhan cintai kita. Unconditional, dan kita bisa punya acceptance buat orang lain walaupun dia nggak worthy. Susah ya? Susah banget. Seringkali coba perhatiin di dalam kita nggak usah bahas circle yang luar dulu deh, random yang kita nggak pernah kenal. Couple saja dulu. Husband and wife. Yuk belajar untuk cintain pasangan masing-masing sama seperti Yesus cintain kita. Unconditional. Not transactional. Dan punya acceptance yang luar biasa. Kalau misalkan ada kurang-kurangnya pasangan kita, yang kadang-kadang bikin sebel gitu ya. Pasti punya dong. Pasti punya. Ada kelemahan-kelemahan saya yang istri saya mungkin udah gemes banget. Ada kelemahan dia yang saya juga gemes juga gitu. Tetapi gantinya akhirnya sering kali kita lakuin, kita confront each other, kita berantem. Kamu harusnya nggak gitu dong. Aku nggak bisa terima kalau kamu kayak gini terus. Kalau kata Tuhan, ya ini kita buktiin bareng-bareng ya. Karena saya juga masih suka gagal. Jadi nggak bisa bilang terbukti family. No, no, no. Tapi kata Tuhan, unconditional love and acceptance. That's the goal. Justru semakin kita konfront pasangan kita untuk berubah, nggak akan ada perubahan, apalagi kalau dengan marah-marah. Tapi ketika kita tetap terima dia, cintai dia apa adanya, kata Tuhan, it will transform life. Faktanya family, ada loh story yang menarik tentang, ini pernah Brandon sharing ya, kalau nggak salah. Ibu bernama Mary Johnson sama Osea Israel. Ini bukan anak sama mama ya, family. That's not the story. Tetapi Mary Johnson punya anak cowok satu-satunya yang mati tertembak di dalam sebuah party. And he's the one yang tembak dan bunuh anaknya. Ketika peristiwa ini terjadi, layaknya mama, Mary Johnson itu mengalami dilema yang luar biasa. To be a Christian, tapi punya dendam dan anger yang luar biasa sama anak ini, berumur 16 tahun. Dia udah anggap, nih Osea ini it's an animal, memang harus masuk penjara, layak untuk dikandangin. Dan akhirnya terjadi, dihukum. But somehow, hal seperti itu nggak heal dia, nggak heal grief-nya dia. Di satu ketika dia belajar, dia dengar bahwa ada suara juga di dalam hatinya untuk datang ke penjara dan bicara sama Osea untuk mengampuni Osea ini. Dan akhirnya sebagai seorang Kristen, Mary putusin untuk datang ke penjara. Ketemu Osea, berbicara, dan mengatakan bahwa aku telah mengampuni dia, kamu. Dan ini ternyata membawa sebuah transformation yang luar biasa dari sisi hidup Osea. Bayangin seorang kriminal family. Ya kan? Dan dia, dia punya regret yang luar biasa telah melakukan hal yang buruk, itu dia punya regret yang luar biasa. Yes. Dan itu nggak regret itu, tapi saya nggak membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Tapi membuat dia justru semakin terpuruk karena dia merasa dia udah orang yang nggak layak lagi untuk berada di society. Ya emang udah layak di penjara, udahlah. No value in society anymore. Tapi ketika Mary datang dan forgive him, dan akhirnya Mary terus visit dia secara rutin,
Dia merasa ada sebuah acceptance, ada sebuah love yang jelas unconditionally. Alasannya apa untuk Mary bisa terima anak ini? Nggak ada. Tapi because of that acceptance, hidupnya berubah. Dan bahkan pas dia keluar dari penjara, Mary yang bikinin pesta perayaan dan undang semua orang. Dan sekarang Osea ini adalah seseorang yang aktif bekerja dan juga sharing pengalaman dia, khususnya bagaimana love, forgiveness itu can heal and bisa merubah kehidupan seseorang. Dan mereka sekarang tinggalnya sampingan. Dan ini sudah dianggap seperti anak sendiri, spiritual son. But that's how God's love us, ya. Dan cinta yang sama, tapi ini butuh proses, don't force it. Tuhan mau kita juga mulai cintai orang lain seperti itu. Dan yang dimulai dari paling gampang, yuk sama family kita dulu aja. Di dalam jemaat, ketika mungkin kita tahu kelemahan satu sama lain, stop pointing. Gantinya kita malah pointing, hidup lo kayak gitu, nggak layak pelayanan, ngapain? Malah hilang family. Tapi start untuk accept. Love. Support aja. Dan biarin itu pekerjaan Roh Kudus yang rubah. Jadi sekarang reminder buat kita semua family, I don't know kita ada di state apa sama Tuhan, tapi paling penting mindset yang harus bisa kita patahin sekarang adalah stop do something to impress God. Karena Tuhan gak butuh itu. Cinta Tuhan sama kita udah mentok. Yang paling penting adalah berpikir bagaimana cara untuk jatuh cinta sama Tuhan. Dan jatuh cinta kan gak perlu mikir. Cuma cukup untuk mulai belajar kenal dia. Dan percaya imani bahwa kita akan jatuh cinta sama Tuhan. Karena aku berani saksikan di dalam hidupku, Tuhan luar biasa. Recall. Semua hal pengalaman hidup kita recall. Hal yang mungkin tadinya kita nggak notice, doa sama Tuhan. Seringkali mungkin karena kita juga nggak notice, banyak berkat, banyak kebaikan sama Tuhan yang kita take it for granted, berlalu begitu aja. Tapi coba ambil waktu di dalam keheningan, ingat pengalaman hidup kita. Minta Tuhan buka mata kita, supaya kita bisa lebih aware sama pimpinannya. Dan it will change your life. Kita akan notice bahwa Tuhan, sungguh Tuhan yang ternyata setia loh. Bahkan ketika hidup kita lagi rusak-rusaknya, kita berada di dalam kondisi yang paling mungkin gak bisa diterima sama siapapun, Tuhan juga tetap gak berubah. Amin. A love that transforms. We love Him because He first loved us. We obey Him because He first loved us. Not to make you love me, no. Karena Tuhan udah cinta sama kita, and that's the sweetest love that I know. Amin. Sebelum close, aku boleh nyanyi ya satu lagu. Ini ada satu lagu yang aku suka. Lagu ini karangan dari Frankie C. Hombing. Kata-kata ini seolah-olah Tuhan yang ngomong sama kita anak-anaknya. Ya, When I Say That I Love You, judul lagunya. Ya, family mau melek boleh, mau merem boleh. Suara aku nggak bagus-bagus amat, tapi kata-kata ini bayangin Tuhan yang lagi ngomong sama kita. Ya, secara person masing-masing. Izinkan aku untuk nyanyi ya, family. You feel that you're lonely. It doesn't mean that you're alone.
You think that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the word I say. I will always be by your side. You mean everything to me, and I'll never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I'll do everything for you. So no more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. You think that you're nothing. Before me, you were something beautiful. You think that you can do anything. You can do a lot of things with me. So listen to the word I say. I will always be by your side. You mean everything to me, and I'll never leave you, 'cause I love you so. And I say that it means I give the best for you. When I say that I love you, I'll give anything for you. So no more fear about the future. Oh, I'll give everything when I say that I love you. I want you to die for you. I want you to know that I give all my life for you. When I say that I love, say that I you. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I give everything for you. So no more fear about the future and blame for
I give everything when I say that I love you. I say that I love you. I really do. Amen, family. Ah, that's how Tuhan ketika bilang Tuhan cinta sama kita, dia nggak cuma ngemeng. Dia udah berikan semuanya buat kita dan dia terus akan demonstrasi cinta sama kita. Just wait and see. Lihat bagaimana Tuhan akan hampiri kita. Kalau misalnya sekarang kita lagi bilang, Tuhan, I cannot feel your love. Pray. Dan kita akan lihat Tuhan akan demonstrasi cinta sama kita sampai kita nggak akan bisa sangka lagi. Tuhan akan menangin setiap hati dari kita. Tuhan akan buat kita jatuh cinta sama dia dan kita akan saksikan our life will be transformed. Kalau kita ngerasa kita udah punya past masa lalu yang buruk sama Tuhan, Tuhan bilang, yes, so what? No blame for the past. Kalau kita punya takut sama masa depan, Tuhan tadi bilang, no more fear about the future. Because a perfect love drives out fear. Let's pray. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you. Kami kembali diingatkan mengenai bagaimana cara Tuhan mencintai kami. Mungkin itu satu hal yang sering kali kami dengar, sering kali kami pelajari, tapi sering kali juga untuk kami sangkal dan tidak kami imani. Tuhan seringkali mungkin motivasi kami salah. Kami seringkali berpikir cinta yang Tuhan sama seperti cinta kebanyakan kami sebagai manusia. Transactional dan dengan syarat. That's why seringkali mungkin kami frustasi. Kami sudah berusaha keras untuk impress Tuhan. Supaya Tuhan notice kami. Dengan harapan supaya Tuhan sayang sama kami. Tapi saat ini kami belajar Tuhan. Nggak ada satu hal pun yang bisa kami lakukan untuk buat Tuhan lebih sayang sama kami. Karena Tuhan sudah cinta sama kami begitu luar biasa, begitu dalam, sudah mentok. Nggak bisa ditambah dan tidak mungkin dapat terkurangi. Belajar kami Tuhan untuk bisa terima cinta itu. Sentuh kami Tuhan, sentuh hati kami. Supaya kami bisa jatuh cinta sama Tuhan. Seringkali kami mungkin mulai merasa frustasi juga kok hidup kami nggak berubah-berubah. Kami udah ikut Tuhan lama kok sepertinya sifat-sifat buruk kami masih nempel sama kami. Kok sepertinya tidak ada kuasa perubahan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami sudah berusaha untuk berhenti dari segala dosa dan pelanggaran kami, tapi kami mendapati diri kami masih jatuh dan jatuh lagi. Tuhan, mungkin kami salah memulai. Mungkin kami memulai semuanya dengan usaha kami sendiri, dengan maksud supaya kami akhirnya bisa layak untuk disebut anak Tuhan. Tapi Tuhan, kami diingatkan bahwa bukan kami karena kami layak Tuhan panggil kami, tapi karena Tuhan panggil kami menjadi layak. Untuk itu Tuhan, bantu kami untuk menikmati setiap proses pertumbuhan iman bersama Tuhan. Apabila saat ini kami masih tahu kami banyak kelemahan, banyak dosa yang belum sanggup kami lepaskan, jangan biarkan dosa itu malah membuat kami menyembunyikan diri kami dari Tuhan. Membuat kami malah jadi merasa nggak layak untuk melayani Tuhan, sehingga kami lari daripada Tuhan. Tapi bantu kami untuk enjoy the process of transformation. Karena kami sudah belajar bahwa transformation setiap orang berbeda. Ada yang mungkin bisa terjadi secara instan, ada yang terjadi secara lama. Tapi every transformation start with a relationship with Jesus. That's why Tuhan, walaupun kami tahu kami sekarang lemah, kami banyak kekurangan. Don't ever let me go. Jangan pernah biarkan kami untuk pergi dari Tuhan. Peluk kami Tuhan. Berikan kami keberanian untuk tetap berada dekat sama Tuhan. Karena dengan berada dekat dengan Tuhan, merasakan cinta dan acceptance Tuhan buat kami. Kami percaya dengan iman mulai saat ini. Hal-hal yang mungkin saat ini mustahil kami rasa untuk kami tinggalkan, akan sanggup kami tinggalkan suatu saat nanti. Kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan merubah hidup kami. Sama seperti Tuhan telah merubah hidup banyak orang yang telah kami baca dan saksikan di firman Tuhan. Tuhan sanggup merubah hidup Zakheus.
Tuhan sanggup berubah hidup John and James dari son of thunders menjadi the one that Jesus loved. Kami mau juga Tuhan untuk berubah. Tapi sekarang kami belajar untuk memulainya dengan benar. Untuk cari Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, dan membiarkan cinta Tuhan yang merubah kami dari dalam. Thank you Tuhan, thank you. Kami sadar nggak ada satu hal pun yang bisa kami lakukan untuk membalas cintanya Tuhan. Nggak ada Tuhan. Nggak bisa kami balas cintanya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, segala hal yang kami lakukan, segala hal yang kami katakan, segala hal yang kami pikirkan, at least bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Dan yang terlebih penting, ajar kami Tuhan mulai saat ini untuk bisa cintai orang-orang yang berada dekat dengan kami sama seperti bagaimana cara Tuhan cinta sama kami. Seringkali kami juga nggak bisa cinta sama pasangan kami dengan tulus, dengan tanpa syarat. Kami seringkali mungkin cenderung banyak menuntut. Nuntut dan menuntut. Kami tidak terima dengan kekurangan pasangan kami yang bahkan mungkin membuat rumah tangga kami nggak lebih baik. Keluarga kami nggak lebih harmonis. Tapi bantu kami Tuhan untuk cinta di keluarga kami, pasangan kami, anak kami, saudara kami dengan cinta yang sama seperti bagaimana cara Tuhan Yesus cinta sama kami. Bantu untuk kami mau menerima kekurangan pasangan kami. Untuk tetap support, untuk tetap bisa cintai dengan tulus. Karena kami percaya love has the power to change. Kalau kami juga sekarang sedang struggle sama orang tua kami, sulit untuk memenangkan hati orang tua kami. Seperti orang tua kami juga kurang, kami punya kepahitan sama papa. Bantu kami Tuhan, beri kekuatan untuk sangkal diri. Untuk juga bisa mulai cinta sama orang tua kami tanpa syarat. Untuk mulai boleh mengaccept, menerima kekurangan orang tua kami. Dan biarlah Tuhan yang bekerja di hati orang tua kami. Karena hati yang keras sanggup Tuhan untuk lembutkan. Yang terbaik yang bisa kami lakukan hanyalah mencintai tanpa syarat seperti yang Tuhan Yesus telah tunjukkan. Tuhan, aku berdoa. Tuhan yang tahu pergumulan masing-masing kami, anak-anak Tuhan di tempat ini. Mungkin rumah tangga kami, mungkin hubungan orang tua dengan anak, hubungan pertemanan, hubungan percintaan. Tuhan yang bantu kami saat ini untuk supaya kami dapat diubahkan. Thank you Tuhan, thank you sekali lagi untuk kesempatan ini. Kami berdoa dan bersyukur. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mau terima cintanya Tuhan dan yang mau menyaksikan hidupnya dirubahkan, mari kita kata-katakan sama-sama. Amin. Amin.